الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilir rahman, amma ba'd. Yang saya hormati saudara saya akhina fillah ada ilallah Ustaz Afran saja Afraniani, yang saya banggakan Ustaz Ari Mencoro, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Insan yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat bertemu di kajian Rabu siang KRS Masjid Al-Insan. Untuk itu izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di majelis ilmu siang ini. Saya doakan semuanya sehat, amin, panjang umur, amin, kuat iman, amin, giat ibadahnya, amin, banyak rezekinya, amin, maju usahanya, amin, hidupnya berkah, amin, keluarganya sakinah dan bisa husnul khotimah, amin. Terima kasih sampaikan kepada pengurus Masjid Al-Insan yang hari ini memberi kesempatan saya berbagi informasi tentang etos kerja seorang muslim. Ada pertanyaan sederhana, apakah Islam mengajarkan etos kerja? Etos adalah semangat yang dilandasi oleh ide bahwa bekerja itu adalah sesuatu yang benar. Mari kita lihat, kalau kita buka Quran kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani mengandung 4 pokok ilmu pengetahuan. Ada ilmu usul tentang usuluddin, ya. Ada ilmu furu' tentang syariah. Ada ilmu akhlak tentang perilaku akhlak. Dan yang keempat tentang ilmu qasas atau tentang sejarah. Dari 4 ini, Islam melalui Quran mengajarkan akhlak. Akhlak itu diwujudkan dalam bentuk etos kerja, salah satunya. Etos kerja seorang muslim. Mari kita coba dalami, apa iya agama itu punya kaitan dengan etos kerja? Jawabannya adalah, sudah pernah ada penelitian zaman dulu, ya tahun 70-80-an, tentang kenapa orang Amerika Serikat, orang Eropa Barat maju. Setelah diteliti ternyata mereka punya etos kerja. Etos kerjanya adalah calling from within. Bekerja itu panggilan Tuhan, kata mereka. Saya pernah ke Amerika tahun 2015, ke Kanada 2015. Jadi dari mana? Setelah kita teliti ternyata mereka mengatakan bekerja itu panggilan Tuhan karena diilhami oleh buku ditulis oleh Max Weber. Kata Max Weber, katanya bekerja itu panggilan ilahi. Orang Jepang pada tahun itu punya income per kapita yang paling tinggi di Asia. Setelah diteliti ternyata sebabnya adalah mereka menganggap bekerja itu adalah bushido, adalah diperintah oleh sang dewa. Apa artinya? Dari 2 penelitian ini kita bisa menggambarkan ada kaitan antara ajaran agama dengan bekerja. Kalau kita teliti Quran, ternyata Quran jauh lebih hebat lagi. Quran ternyata jauh lebih maju dibandingkan orang Amerika Serikat, dibandingkan orang Jepang. Karena ternyata di dalam Quran kita mendapatkan sejumlah ayat berkaitan dengan etos kerja. Kalau kita teliti, kerja dalam bahasa Quran disebut amal.
Ada 345 ayat dalam Quran yang tersebar di banyak surat. 114 surat. Ada 345 ayat Allah bicara tentang bekerja. Dari 345 ayat itu 65 ayat Allah bicara bekerja dalam makna khusus. Kalau amal bekerja dalam arti umum. Kalau 65 ini kasar, bekerja dalam arti khusus. Nah, dari ayat-ayat yang kita teliti itu disimpulkan bahwa Islam sangat menghargai pekerjaan. Kalau kita lihat faktanya di masyarakat, dari 124.000 nabi, dari 313 rasul yang pernah Allah utus kepada umat manusia, 25 rasul dicantumkan namanya di Quran. Seluruh nabi dan rasul itu adalah pekerja-pekerja mulia. Ada pekerja di bidang perdagangan, Nabi Muhammad. Ada pekerja di bidang jasa, Nabi Yusuf, malah jadi raja. Ada pekerja di bidang gembala, Nabi Musa. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu semua dibagi habis oleh para nabi dan rasul. Mereka bekerja. Jamaah yang dimuliakan Allah, mana buktinya? Kalau Quran mengajarkan kerja ini. Yang pertama, menurut surat Fussilat ayat 33, bekerja itu adalah mulia. Allah berfirman di dalam Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah dan mengerjakan amal saleh? Wa qala, kemudian dia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Muslim. Ayat ini kan ngasih tahu bahwa ada profesi pekerjaan di bidang dakwah, da'a ilallah. Ustaz kita Ustaz Ahmad Yani dakwanya luar biasa. Dakwah dengan tulisan, dakwah dengan lisan, bukunya banyak dibaca oleh masyarakat. Apa artinya? Bekerja dihargai dalam Islam. Malah dalam hadis katakan, hadis Ahmad, asraful kasbi kasbur rojuli biyadih. Semulia-mulia pekerjaan kita ialah usaha seseorang dengan tangannya sendiri. Jadi menurut ayat tadi dan hadis Ahmad ini, bekerja itu mulia. Karena bekerja itu mulia, maka setiap kali Bapak berangkat dari rumah ke tempat kerja masing-masing, ke unit kerja masing-masing, dagang, usaha, macam-macam, kalau diniatkan karena Allah jadi ibadah. Amin. Amin cuma 2 orang nih. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dari mulai kita berangkat sampai nanti kita pulang dihitung ibadah semua. Ini bedanya sistem etos kerja Muslim Islam dengan etos kerja Barat. Kalau Barat orientasinya fulus, money oriented. Kalau Islam orientasinya apa? Allah. Jadi kalau orang pergi bekerja, mau kemana Pak? Itu saya mau ibadah. Kalau orang bekerja hanya cari uang, itu rendah dia. Harganya nilainya cuma sebesar uang itu, sebanyak uang itu. Tapi dalam Islam mengatakan bekerja itu ibadah. Itu sebabnya orang yang punya etos kerja bahwa bekerja itu ibadah, mulia dia. Di mana mulianya? Dia bekerja, Bapak misalnya bekerja dari mulai berangkat sampai ntar sore pulang, itu niatnya karena Allah, mulia. Karena hanya orang yang bekerja dengan niat karena Allah itu dia akan all out. Gak apa-apa capek, yang penting Allah ridho sama saya. Dan gak mungkin orang bekerja gak ada hasil, mesti ada hasil. Bekerja di bidang transportasi, bisa di angkutan, di transportasi itu mulia Pak. Allah gak lihat fisiknya, yang Allah lihat adalah motif di balik itu. Bapak dan hadirin sekalian, kita lanjut lagi.
Menurut Quran, bekerja itu nikmat. Karena tadi bekerja itu ibadah, maka bekerja itu nikmat. Mana ayatnya? Liya'kulu min thamarihi wa ma'amilatu aydihim afala yashkurun. Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Afala yashkurun, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Artinya apa? Orang yang bekerja karena Allah, dia akan menikmati hasilnya itu. Hasil di dunia dapat salary, dapat ujrah, dapat gaji, dapat penghasilan. Di akhirat pahala. Kalau orang bekerja cuma cari duit, dapat duit doang dia, nggak dapat pahala. Ini bedanya sistem etos kerja dalam Islam dengan sistem etos kerja dalam bangsa lain. Kalau ayat ini kita catat, mensyukuri nikmat bekerja akan menyebabkan terpeliharanya kenikmatan yang telah diterimanya. Jadi kalau orang bekerja karena niatnya karena Allah, dia akan menjaga pekerjaan itu supaya terbaik. Sehingga orang kan, saya akan bekerja untuk Allah nih, karena dia akan bekerja yang sebaik-baiknya. Dia akan melakukan yang terbaik buat Allah. Jadi nggak salah-salah kerjanya. Makanya orang Islam kalau kerja bersyukur-syukur dia, nggak ada malas-malasan. Karena dia tahu di balik ini ada ridho Allah, di balik ini ada Allah suka sama saya, memberi terbaik. Bapak dan hadirin sekalian, bersyukur dalam bekerja, melakukan pekerjaan dengan kinerja terbaik, dengan performance yang paling bagus, sehingga prestasinya cemerlang. Bapak lihat, orang-orang sukses itu yang muslim, mereka mau sukses karena tadi berangkatnya karena niat Allah, niat karena Allah, bekerja karena Allah. Dia akan berbuat sesuatu yang terbaik buat tempat di mana dia bekerja. Hakikatnya buat Allah, tapi physically buat tempat di mana dia bekerja. Oh, itu sebabnya orang Islam tuh kalau kerja bagus-bagus hasilnya. Yang muslim yang sungguhan begitu. Nggak ada malas-malasan. Bapak hadirin sekalian, kita lanjut lagi. Setiap pekerja harus bertanggung jawab kalau menurut Quran. Ada mas'uliyah namanya, ada pertanggungjawaban dari seorang bekerja kepada Allah. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Jika Allah menghendaki, dia jadikan kamu satu umat saja. Walaki yudillu may yasha, tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Wa yahdi may yasha, dia memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Ini kata kuncinya. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Berangkat dari ayat ini, setiap muslim kalau kerja bertanggung jawab. Gak salah-salah. Dia akan berbuat yang terbaik sesuai dengan yang semestinya. Kalau jadi imam terbaik, dia memberikan yang terbaik buat Allah dan buat jemaah. Kalau jadi muadzin yang terbaik, karena ini manfaatnya besar sekali buat masyarakat luas. Kalau jadi pengurus dia akan jadi pengurus yang terbaik, katanya. Karena dia tahu hasil manfaat dari pekerjaannya di masjid ini dimanfaatkan orang banyak. Saya guru akan memberi terbaik. Saya akan memberikan legacy, memberikan warisan kepada mahasiswa dan anak didik saya. Ini yang terbaik. Gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kata Rasul dalam hadis Bukhari Muslim, seorang pekerja al-amil karra'i, gitu. Pekerja itu seperti penggembala. Penggembala apa? Penggembala harta tuannya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang apa yang dijadi gembalaannya itu. Di zaman dulu ada sahabat Umar bin Khattab, ada riwayat katakan Abdullah bin Umar berputra. Abdullah bin Umar minta izin kepada Rasulullah mau pergi ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Nabi mengizinkan. Sebelum berangkat kata Nabi, la tansana ya ukhayya min du'aika. Jangan lupa ya saudaraku, katanya, mendoakan aku nanti di sana. Bapak lihat
Rasul yang pangkatnya paling tinggi, asrafu khalqillah, orang paling mulia di antara manusia sejagat. Asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul paling mulia. Ketika dipamiti oleh sahabatnya, datang sana ya ukhayya min du'aika. Jangan lupa ya, wahai saudaraku, mendoakan aku dan di sana. Begitu rendah hati Rasulullah, mulia banget. Berangkat nih sahabat Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Dinar dari Madinah menuju ke Mekah. Di tengah jalan ketemu dengan rai itu pengembala kambing yang sedang mengembala kambing dalam jumlah banyak banget kambingnya. Abdullah bin Umar terus turun, kata Abdullah bin Umar berseloroh, bina syatan min hadil gadam. Dek, coba kamu jual seekor saja kambing yang kamu sedang gembala ini. Apa kata si pengembala, kata rai itu? Ya Sayyidi ana mamluk, katanya. Tuan, saya cuma seorang hamba sahaya. Kambing yang saya gembala ini milik majikan saya. Saya tidak punya hak untuk menjualnya. Sambil berseloroh bercanda, kata Ibnu Umar, kalau kamu jual seekor aja, bos kamu nggak akan ngitung kambing ratusan banyaknya, nggak bakal kehitung. Apa jawab si pengembala? Fa'in Allah. Bagaimana dengan Allah, Tuan? Bukankah Allah lihat saya, Allah tahu saya, Allah dengar saya? Nangis Abdullah bin Umar, meneteskan air mata dia. Kenapa? Masih ada orang diiming-imingi uang, nggak mau dia. Ayo antarkan aku ke rumah majikanmu, katanya. Dia antarkan ke majikannya. Sampai di majikannya, berapa mau jualnya hamba saya mau nih, katanya. Disebutkan nominalnya. Abdullah bin Umar gak banyak cakap, dikasih uang, bebaskan dia. Bebas dia statusnya. Dari seorang hamba saya menjadi seorang yang merdeka. Di mana makna etos kerjanya itu? Seorang pekerja muslim pasti jujur dia. Kenapa jujur? Karena dia tahu Allah lihat dia, Allah dengar dia, Allah mengetahui dia. Nggak akan bohong. Dan ternyata karena kejujuran si pekerja ini, statusnya berubah dia, jujur, mujur. Di mana mujurnya? Semula dia hamba saya, berubah jadi seorang yang merdeka. Kalau dia nggak jujur, paling dia punya uang senilai 1 ekor kambing. Katakanlah berapa kambing sekarang? 3 juta. Paling punya uang 3 juta rupiah, itu pun uang haram. Karena bukan milik dia. Dijual gitu. Dan ada hadis tuh Pak, al-luqmah minal haram la yaqbalu salatu 40 yauman. Satu suap makanan yang sumbernya haram 40 hari salatnya ditolak. Kalau satu suap 40 hari, kalau sepiring kalau 3 juta. Orang bekerja muslim tahu itu. Enggak mau dia. Tapi gara-gara dia jujur, robah statusnya dia dari seorang hamba saya menjadi seorang yang merdeka. Bapak tahu harga hamba saya mana itu kalau dijual? Kata Rasulullah, khairun min humrin na'am, lebih mahal dibandingkan unta yang paling mahal. Jadi hamba saya itu zaman dulu harganya lebih mahal dibandingkan kendaraan yang paling bagus. Apa maknanya? Kalau dia tidak jujur, paling punya uang 3 juta rupiah. Tapi karena dia jujur, dia punya bukan cuma 3 juta, dia bebas status dari seorang hamba saya, punya mobil yang paling mahal. Apa maknanya? Pekerja muslim punya etos kerja Islam itu jujur. Amin. Amin dikit nih. Nggak percaya. Mana bukti jujur itu jujur? Nabi Muhammad jujur, mujur. Yang bilang siapa? Allah sendiri. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dia dapati engkau ya Muhammad dalam keadaan ailan, fakiran, fakir. Fa'aghna, Allah perkaya Nabi. Di mana fakir jadi kaya? Lahir ayahnya tidak meninggalkan warisan apa-apa. Umur 4 tahun ibundanya wafat, juga nggak meninggalkan warisan. Umur 6 tahun kakeknya wafat, Abdul Muthalib, juga nggak meninggalkan warisan.
hidup bersama pamannya Abu Thalib, menjadi pedagang. Dagangnya jauh Pak, ke Syam, Syria sana, Lebanon. Kalau musim panas ke Syam, kalau musim dingin ke Yaman. Maka ada kan liila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Kalau musim panas ke atas sana, Syria, Lebanon. Kalau musim dingin ke Yaman. Yaman ke sini ke Jeddah 2 jam naik pesawat. Naik onta Pak. Bermain. Tapi karena jujur kaya Nabi. Gimana jujur kaya? Pulang dari dagang mesti dapat persen. Apa persen? Kasih hadiah berupa uang dan unta. Asal pulang dapat hadiah uang, dikasih lagi unta. Sehingga Nabi umur 25 tahun bisa memberi mahar kepada Siti Khadijah 20 ekor lembu. Kalau 1 lembu berapa juta sekarang? Mau kurban besok Pak Ari? 22. Katakan 22 juta lah. Kalau 1 lembu 25 juta, Nabi Muhammad bisa ngasih mahar kepada Siti Khadijah umur 25 tahun 500 juta. Kok bisa umur 25 tahun bisa ngasih uang 500 juta? Kaya. Kenapa kaya? Jujur. Agak jarang kali ya. Berapa mahalnya? 500 juta jarang sekarang. Yang ada juga seperangkat alat sholat. Mukena sama sejadah. Bapak dan hadirin sekalian, jadi muslim itu kalau kerja jujur dia. Bapak lihat kalau semua orang kayak begini, berkah Indonesia Pak. Bisa lebih hebat dibandingkan Amerika, bisa lebih hebat dibandingkan Jerman, bisa lebih hebat dibandingkan Irlandia. Sekarang negara terkaya menurut Global Finance, Irlandia di ujung Inggris paling kaya. Kita lihat masih banyak nih. Seorang pekerja itu kalau menurut hadis Rasulullah dia mesti bertanggung jawab. Begitu kan pemimpinnya. Jadi bukan pekerjaannya dituntut tanggung jawab, pemimpinnya juga. Apa kata Rasulullah? Innallaha yuhibbu minal amil. Sesungguhnya Allah suka kepada seorang pekerja. Idza amila ayyuhsina. Kalau dia bekerja, diperbagus kerjaannya. Jadi muslim itu kalau kerja bagus kerjaannya, hasilnya bagus. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan setiap orang di antara kamu pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan diminta bertanggung jawab tentang kepemimpinannya nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, baik pekerja maupun pimpinannya, bosnya juga mesti bertanggung jawab. Setuju nggak? Jadi bukan karyawannya suruh tanggung jawab, bosnya juga tanggung jawab. Gimana? Dia mesti perhatikan tuh ujrah salarinya, dia mesti perhatikan jam kerjanya, dia mesti perhatikan batas waktu kemampuan si pekerja itu. Nah dalam Islam beda dengan sistem manajemen Barat. Kalau menurut Islam pekerja itu saudara. Saudara semua itu adalah tanggungan kamu katanya, yang oleh Allah dijadikan sebagai kekuasaan, di bawah kekuasaan kamu. Jadi kalau pimpinan dengan staf itu mesti bukan nganggap subordinasi, saudara. Karena saudara dia nggak akan memperlakukan anak buahnya itu dengan sewenang-wenang. Dijaga, dihormati. Nabi Muhammad di rumahnya punya pembantu ART kalau sekarang ya. Asisten rumah tangga namanya Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, 10 tahun saya bekerja di rumah Rasul, tidak pernah Rasul maki-maki saya. Tidak pernah Rasul nanya kenapa kamu kerjain, kenapa nggak kerjain ini. Malah Rasul suruh turun tangan sendiri. Apa yang nggak dikerjakan oleh Anas bin Malik dikerjain sama Rasul. Jadi luar biasa. Kalau bahasa kamu tandang sendiri, self service Rasulullah. Kenapa? Karena kita tahu ART itu bukan kacung, bukan pesuruh. Dia orang yang diberikan kehormatan bekerja di lingkungannya, membantu dia.
Jadi karena mesti dihormatin. Amin. Kalau orang semuanya kayak begini, beres nih. Ya, kayak kalau ikutin Nabi, akhlak yang terbaik nggak ada lain Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat di sini. Kalau menurut Quran, setiap pekerjaan mesti ada imbalannya. Ini ayat. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasannya atas pekerjaannya di dunia itu dengan sempurna. Mereka di dunia tidak akan dirugikan. Apa maknanya? Ini Allah yang bilang. Jadi setiap action, setiap pekerjaan, setiap job mesti ada salary. Di Amerika Serikat itu berlaku equal work, equal pay. Saya ketemu sama orang Indonesia di LA, di Los Angeles, orang Bandung. Kerja di mana? Saya bilang gitu, rumah sakit. Apa yang kerjain? Pekerjaan dia nggak pernah ada yang mau kerja, orang Amerika nggak mau kerja, karena dia bekerja di profesi yang orang Amerika nggak mau kerja, maka gaji gede. Apa pekerjaan saudara kita orang Indonesia yang bekerja di LA itu? Mandi jenazah. Urusan mahal kerja itu. Memandikan jenazah sampai jenazah itu dimasukkan ke peti, itu mahal, paling mahal. Lebih mahal gajinya dibanding kepala bironya, kepala biro rumah sakit. Kenapa? Karena nggak ada orang yang mengambil pekerjaan itu. Apa artinya? Orang menghargai gitu. Bukan sekolahnya, tapi dikerjain kelangkaannya. Makin langka sesuatu, makin mahal, makin scarce. Bapak dan Ibu sekalian, dulu di satu barang serapat nih, masih banyak ceritanya. Masih kuat nggak? Imbalan menurut kadar kerja dan tanggung jawabnya, jadi nggak sama. Ya. Kenapa? Pasti ada jabatan, ada tingkatannya, kata gitu. Jadi sesuai dengan tanggung jawabnya. Gitu. Kalau misalnya pemimpin gajinya besar, ya tanggung jawab besar. Gitu. Untuk kasus yang saya cerita itu sesuatu yang berbeda aja. Walikullin darajatum mimma amilu wa liwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun, katanya. Setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Jadi kita dipacu oleh ayat ini untuk berkreasi, bekerja dengan kreativitas tinggi. Wa hum la yuzlamun, mereka enggak akan dizalimi oleh Allah. Dikasih haknya. Ada ini kalau singkat ya, di zaman dulu ada contoh bangsa yang kaya raya tapi curang. Bangsa Madian, umat Nabi Syuaib di Yordan sana. Kalau Bapak ke Yordan ke atas sana ada kubur Nabi Syuaib di atas bukit sana. Bangsanya nih kaum Madian ini kaya, dagang-pedagang besar gitu. Dagangnya jauh-jauh, cuman curang. Makanya Nabi Syuaib ngajarin nih, wa'aful kaila wal mizan wa la taqsun nas asya'u. Cukupkanlah katanya timbangan itu, katanya. Jangan kau merugikan orang yang kamu sikapi. Jadi ternyata banyak pedagang di sana tidak bagus, nggak berkah. Biar kaya tapi nggak berkah. Gimana nggak berkah? Sudah nggak mau nurut kepada agama, juga menentang Allah, nggak mau beriman kepada Allah. Dihantam Allah dengan gempa dahsyat. Contoh lagi nih, imbalan adalah hak. Kalau menurut Quran, orang dapat imbal itu haknya dia kan. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat lahum ajrun ghairu mamnun. Berdasarkan ayat ini pasti dapat pahala dan balasan yang ghairu mamnun, tidak pernah terhitung jumlah besarnya. Berdasarkan ayat ini, setiap pekerja berhak atas hasil pekerjaannya dan berhak atas imbalan hasil pekerjaannya. Nah, ya, banyak nih. Ada diskusi ya.
diskusi aja ya. Saya mau kasih lihat pekerja mesti ulet, tegar, tahan uji, tidak mudah menyerah, karena dia tahu di balik pekerjaannya ada tujuan mulia. Apa itu? Ridhonya Allah. Silakan Ustaz. Bentar. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas silakan sebutkan nama dan dari mana. Baik, kita 3 ya. Di sini 1, nanti di belakang. Ya, silakan Bapak yang kita sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bani Hasim dari Kedoya, Jakarta Barat. Mohon izin Pak Kiai, sehubungan dengan etos kerja, bagaimana sikap seorang muslim yang bekerja di perusahaan orang non-muslim, di situ sampai tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana sikap kita? Demikian Ustaz. Terima kasih. Setiap pekerja bekerja dimanapun, di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan pemimpin muslim atau non-muslim, dia punya hak. Apa haknya? Hak asasi yang tidak boleh dilanggar adalah ibadah. Karenanya setiap pekerja ketika dia mau bekerja dan plus beribadah dilarang, nah dia berhak gugat. Dia berhak menggugat, minta keadilan, ya, dan dia mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pemimpin perusahaannya itu ditegur, paling nggak diberi sanksi. Itu haknya Pak. Sholat Jumat wajib, itu haknya pegawai, itu hak pekerja. Sholat zuhur wajib, itu hak pekerja. Dia mesti dikasih. Jadi kalau ada pemimpin tidak memberikan hak untuk karyawannya beribadah, dia bisa gugat ke Kemenaker. Kalau di Indonesia Pak, bukan aja, dan nanti akan ditegur dia. Ya, itu sebabnya maka ada serikat pekerja Pak. Nah, serikat pekerja dia bisa minta gitu. Kalau dulu Persatuan Buruh ya, nah dia ngasih tahu tuh, dia masih ngomong tuh, dia mewakili si karyawan ini, ngasih tahu, Pak, gitu, tolong kami diberikan izin untuk beribadah. Gitu. Kalau dia nggak kasih juga, dia bisa ngagugat ke lebih tinggi lagi, Kemenaker. Gitu Pak. Afwan. Selanjutnya akan disebutkan nama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Ustaz. Perkenalkan, nama saya Andre, saya dari Palmera, dari Permata Hijau. Permata. Ya. Sebelumnya kami mengucapkan semoga Ustaz beserta tim dan seluruh jamaah di Masjid Raya Al-Ihsan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilimpahkan keberkahan. Jadi begini Ustaz, saya mau tanya nih, kebetulan saya bekerja di sektor jasa. Dalam hal ini sektor jasa travel umroh. Saya mau tanya bagaimana hukumnya Ustaz? Kita di sektor jasa ini kan travel ini ada penentuan harga dasar untuk penjualan harga paket, ya kan? Jadi misalkan harga dasarnya kita punya di modalnya gitu. Modalnya kita punya misalkan di 25 juta. Apakah ada keuntungan maksimal gitu yang boleh kita ambil di sektor jasa itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya. Dan lagi kebanyakannya saya mau tanya kedua ini Pak Ustaz, kebanyakan travel umroh yang lain ini kan dijual paket tuh misalkan hotel bintang 5 staraf gitu. Dan banyak kenyataan juga di sana tuh ternyata hotelnya downgrade gitu. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau kami nggak mau menjadi travel yang seperti itu yang pakai kata staraf itu, nah bagaimana hukumnya staraf itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama, setiap pelaku usaha bekerja di bidang apa saja, jasa, perdagangan, pengangkutan, transportasi dan lain-lain, berhak untuk dapat profit, dapat untung. Besarnya untung itu harus proporsional, tidak boleh eksploitatif. Jadi untung gede tapi besok orang nggak beli lagi, nggak boleh. Kalau bisa dagang itu, bisnis itu tujuannya tahu nolong.
Andre ya Pak, Mas Andre punya perusahaan travel. Terus bagaimana nolong orang pengen umroh? Saya tolongin supaya saya bisa nolong yang lain. Pak Andre ini nolong lain, tolong dilebih sedikit gitu. Nah, lebihnya itu harus tidak boleh bersifat menipu. Kalau dalam bekerja, dalam bisnis, dalam etos kerja muslim dicampur dengan tipu, bohong, kintip, haram hukumnya. Misalnya bintang 5 setara, ya mesti setara. Grand Zamzamnya, setelah Grand Zamnya cari yang setara dengan Grand Zamzam, nggak boleh. Bintang 5 terus dapatnya bintang 3 atau bintang 4 dengan alasan penuh, nggak boleh. Haram hukumnya. Kalaupun dapat uangnya juga haram. Buat apa? Uang haram. Biasanya bisnis yang dimulai dengan tipu menipu, bohong, kintip itu biasanya nggak lama itu, cepat hancur. Dia hancur sendiri gitu, nggak berkah. Jadi tausiahnya ya jangan bohong gitu. Misalnya kalau kita dagang, wallah katanya harga segitu katanya paling murah nih gitu. Kamu cari deh se-Jakarta kalau ada yang di mana ini. Nah, ngomong begitu tuh udah berkali-kali dosanya. Satu bohong, yang kedua pakai nama Allah, yang ketiga mengatakan dengan seperti itu nggak boleh, memuji-muji produknya sendiri. Jadi dihindari Mas, dihindari untuk tidak berdagang, berbisnis dengan dicampuri dengan munkar, gitu ya. Insya Allah berkah, saya doain. Cukup boleh ya? Waktunya sudah berikan jam 1, kita masih ada acara selanjutnya kita makan siang bersama. Ya baik, kita akhiri nanti ditutup dengan doa. Kami dari Yayasan ucapkan terima kasih. Semoga tiap Rabu ya yang hari bisa lebih banyak lagi ya. Jadi ini aja yang kita terakhir dan kita mendapatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca doa ya. Semua yang hadir keluarga di rumah sehat. Amin. Usahanya maju. Amin. Rezekinya berkah. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Bisa husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najatan minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.